ada hari yang akan memberikan perlindungan kecuali Allah. 7 golongan ini dapat payung dari Allah, dapat keteduhan dari Allah. Kapan? Pada hari di mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Berarti hari apa itu namanya? Hari akhirat. Kalau hari akhirat bagaimana dilindunginya? Kata ulama, di yaumum itu, di hari itu manusia nanti akan mendapatkan perlindungan di antara 7 golongan ini. Hanya saja yaumul yang pertama dikatakan, kata ulama, dia akan mendapatkan perlindungan di alam mahsyar. Di alam mahsyar ini di bawah aras. 7 golongan ini akan berada di bawah aras, dilindungi oleh Allah, kata satu pendapat ulama. Seperti apa aras tidak perlu ditanyakan, karena itu perkara iman yang baik. Iman kepada yang baik diantara adalah percaya kepada surga, neraka, mahsyar, aras, dan lain sebagainya. Kalau kita percaya berarti iman kepada yang baik. Kalau masih tidak percaya juga, penasaran, masih nanya sama saya, gampang jawaban saya simpel, Bapak beres sholatnya, makannya beres, ya kan, bertetangganya beres, berumah tangganya beres, sholat tahajudnya beres, pakai sarungnya beres, minumnya beres, kontraknya di dunia beres. Lamun terpercaya simpel, kabeh kudu geus beres, artina mau. Lamun kapan kita banyak. Nu kadua disebutkan perlindungan Allah ye cek ulama. Perlindungan anu mana yaqalullahu ma yasha, kumaha Allah baik. Tadi disebutkan di bawah aras, tadi disebutkan kumaha panket tadi nu perjalanan eta teh bakal aya anu katutup tenggelam ku keringat. Saking deketna eta jarak matahari, cahaya nu sakitu panasna, aya nu lempang rusak deui. Nah 7 golongan ieu moal kapanasan sabab meunang payung perlindungan ti Gusti Allah. Cek ulama kumaha perlindunganna? Tadi dijelaskeun ku ulama, kumaha Allah mere perlindunganna, da urang mah moal ka hati kehendakna Gusti Allah. Kumaha rek ka hati, cek urang mah dina hate kieu sok aya. Lamun aya nu ngazalimi urang, kira-kira urang bakal mere maaf moal apa? Satungtung can lepas, can naon? Can bersih hate urang, merasa luka, sakit hati, tetap itu akan sulit untuk memaafkan. Tapi Gusti Allah lihat ketika dalam sidang nanti di akhir, kita punya salah, amal kita sudah habis, amal baiknya sisa, amal buruknya masih dituntut sama saudara kita. Kata dia sudah tidak ada amal baiknya, amal buruknya mau nggak mau. Kata Allah, coba tengok ke kanan. Nah, orang yang nonton itu suruh tengok ke kanan, ditengok itu istana megah luar biasa, mobilnya mewah, pokoknya indah kabina-bina. Lalu bertanya, Gusti itu punya siapa? Punya orang yang mau berusaha untuk mendapatkannya. Kalau begitu Gusti, seperti apa orang yang bisa mendapatkannya? Yang mampu mengajak saudaranya yang soleh untuk sama-sama berangkat ke tempat itu. Bayangkan kalau kita kan gak mungkin, Pak. Orang bersoleh pada kita punya dosa, kata Allah, siapa yang memaafkannya akan mendapatkan istana yang luar biasa. Bukan pekerjaan kita, bukan pola pikir kita. Maka kata ulama, perlindungan Allah yang sudah kembalikan kepada Allah, kumaha Allah kawasan. Nanti akan berbeda-beda, seperti orang mentegah hati keneh kieu gampang. Urang tergorang boga babaturan di Jakarta, sakitu panasna Jakarta. Berang-berang urang mah buka baju sarena cek bari make kipas,
ai baturan urang mah geus panas itu make salimut aya teu kira-kira di urang begitu. Boga teu babaturan begitu Pak. Urang mah kapanasan manehna mah katirisan. Aya teu? Aya wae. Nya banyak. Cek orang Jakarta di Bogor mah adem banget. Kata orang Bogor mah sakieu mah panas. Nya banyak. Pan aya urang ngora aya babaturan cek urang mah hareudang cek manehna mah tiris kuat make salimut. Naon maksudna Pak Ustaz tadi? Anu nyieun tiris mah lain AC, lain kipas angin. Dan tadi tina Allah. Kumaha Allah memberikan rasa sejuk, rasanya nikmatnya kita karena Allah berikan kenikmatan dalam makan. Coba Bapak AC sejuk tapi pas buka handphone istri kita selingkuh, AC-nya jadi panas atau badan kita yang panas. Tidak akan ada rasa sejuk, adem, pasti hawanya jadi panas karena tadi berdebar-debar melihat istri di video, ada videonya selingkuh sama laki-laki lain. Yang menyebabkan itu rasa kita adem sejuk itu oleh Allah. Buktinya kita buka baju teman kita pakai selimut. Buktinya orang Jakarta datang ke sini dia bilang adem di Bogor, padahal bagi kita cuaca segini panas. Orang Puncak mah, oh gini mah panas. Cek orang Bogor merada belah dia kan, usah dia mah tiis, ya kan? Nah nanti pun di akhirat akan berbeda-beda. Orang mendapatkan rasa ademnya tadi. Ya kumaha? Saja ulama menjelaskan terjemah dari analogi yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saha 7 orang eta kahiji imamun adil, imam anu adil teh menempatkan pada tempatnya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Imam yang adil, misal imam sholat masjidnya di pinggir jalan, masjidnya di daerah perusahaan, masjidnya di tengah pasar. Jadi imam di masjid itu harus adil. Maghrib pas imam baca yang pendek, bukan bacanya waqiah maghrib bubar. Jadi imam masjid di pinggir jalan harus memahami, harus mengetahui kebutuhan makmumnya, jamaahnya. Jangan lama-lama. Kalau di perumahan, di komplekan misalnya banyak yang kerja, subuhnya jangan terlalu lama. Kenapa Pak nggak pernah sholat subuh, kita baru qomat, Bapak udah berangkat naik mobil lewat. Gimana mau sholat subuh, qomatnya kelamaan, nunggu 10 menit. Udah gitu imamnya lama, bisa 15 menit. Mendingan berangkat. Udah berapa menit Pak? 25 menit. Tambah adanya panjang 5 menit lebih. Bisa barasa setengah jam. Pan ayeuna mah moal wanian azan, moal wanian qomat, lamun teu aya suara titit. Kela nungguan titit. Eleh bedug oge. Di masjid urang mah bedug geus jaran, padahal bedug teh eta warisan para wali. Bahkan di sebagian masjid mah ada air yang mengalir, air dikobakan sebelum masuk masjid, ada kobakan kolam. Di kita mah jarang ada
Kalau bisa sih dipasang tuh di pinggiran pas mau masuk itu apa keran kecil nempel sama tembok biar tetap ngalir. Ya kan? Agar apa? Takut kena debu di kaki, kena najis. Ya kan? Jadi pas mau masuk itu sendal di sini ada misalnya air yang mengalir. Nah, itu kenapa? Karena kebanyakan kita pakai sendal. Kalau dulu orang ibu jarang mandi, jarang cuci kaki, makanya oleh para wali dibuat kobakan sebelum masuk masjid supaya bersih. Kita kan jarang memperhatikan itu untuk sholat. Maka imam yang adil dia harus mengetahui jamaah. Kalau misalnya di sini ada imam, makmumnya nggak sanggup, nggak ada yang mampu jadi imam, cuma sendiri aja imam, yang bisa baca Quran dia, yang bisa qomat dia, yang bisa adzan dia, makmumna jamaahna. Masyarakatnya nggak ada yang bisa, nggak ada yang hafal, dia sendiri. Pas lagi sholat kentut, nggak ada yang tahu, nggak bersuara, nggak mau. Kira-kira tuh imam kudu ngebatalin atau kagak, Pak? Nah, Bapak sendirian yang bisa jadi imam, baca Fatihah Bapak, baca surat Bapak menghafal, makmum nggak ada yang hafal. Pokoknya ditatarin, nggak ada yang hafal, nggak ada yang bisa jadi imam di sini, nggak ada yang pintar ngaji, Pak. Pas kebenaran sholat maghrib, Bapak kentut, nggak ada yang tahu, bau enggak, bersuara enggak. Kira-kira harus dibatalkan atau tidak? Tidak usah. Ya. Selesaikan sholatnya, makmum sah sholatnya, imam pulang. Dengan catatan jangan memberitahu ke makmum. Beres, imamnya udah beres sholat, imamnya ke kamar mandi, terus wudu, terus sholat, beres sholat ngomong tadi saya kentut, batal itu jadi. Yang cukup tahu ini. Kalau memang tidak ada, makanya yang di belakang imam itu harus makmum yang tahu bacaan Quran, tahu hafalan Qurannya. Ini penting. Jadi imam harus adil, ya jamaah sholat tarawih, jangan terlalu cepat, jamaahnya aki-aki kan repot, Pak. Ya kan, udah kayak senam aerobik jadi. Ya, aki-akinya sakit pinggang, ke imamnya cepat. Belum apa-apa sudah Pak Bilal bilang lagi, ya kan. Lalu Muhammad terus naik lagi. Cepat gak saruna eta salatan. Imam harus itu dalam sholat. Dan tidak boleh sentimen imam itu. Gak boleh ada sifat seperti itu. Baik imam di rumah tangga dan lain sebagainya. Adil itu menempatkan satu pada tempatnya. Yang kedua, 7 golongan itu adalah rajulun syabun qalbuhu mu'allakun, syabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda tumbuh kembangnya, berkembang dirinya, tambah dirinya, pertumbuhannya menjadi dewasa itu pada ketaatan kepada Allah. Itu yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana masih muda tapi senang untuk ibadah taat kepada Allah. Apakah ketaatan itu harus selalu sholat tahajud ibadahnya? Pokoknya di mana ada acara keagamaan dia senang. Di mana ada acara-acara tentang agama dia senang. Senang melihat para kiai, para ulama, para asatid, dia senang. Duduk itu nasya'a fi ibadatillah atau fi ta'atillah.
Karena bagi kita penting memiliki keturunan yang menjaga warisan dari sujud kita. Karena setiap kita kalau mendapatkan keturunan yang baik yang senantiasa menjaga ibadahnya, itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Kalau tidak, mereka berbuat maksiat, maka kita pun akan mendapatkan kefarat. Akan bersedih nanti orang tua kita karena perbuatan kita. Nah, yang kedua ini seorang pemuda yang senantiasa dirinya senang untuk mengembangkan agama, senang untuk menambah keilmuan tentang agama agar ibadahnya luar biasa kepada Allah semakin dekat. Ini jarang mampu menjaganya, sebutnya syabun. Syab itu pemuda yang masih energi, karena pemuda itu dalam pikirannya, dalam alam mereka, pergaulan mereka, kesenangan itu yang jangkanya pendek. Maka kita suka ketawa ketika kita melihat orang yang nongkrong godain orang, bapak sekarang tinggal ketawanya, senyum aja ngelihat pemuda seperti itu. Betul nggak Pak? Ya baik, karena kita dulu begitu. Pikiran kita belum nyampe ke seperti itu. Saat kita udah tua begini, lihat pemuda nongkrong sweet-sweetin gitu kan. Terus kalau di kafe, kita cuma senyum aja. Karena kita pun pernah di usia itu dan pikirannya pendek. Karena dengan pergaulan mereka, dengan pikirannya anak muda, maka kita suka tertawa sendiri, tertawanya dengan pikiran kita yang sekarang, bukan dengan pikiran muda. Maka selalu anak muda dengan orang tua, kalaupun di pengurusan masjid pasti cekcok wae. Mal kapangi. Sebab tadi ngorana hayang kieu kalau nanti geus realistis we, teu kudu guyu, teu kudu ojo ke susu, semangat teh ge bisi kumaha, sabab pengalaman kacamata urang gitu. Tapi lamun ngora mapan beda. Tah ieu aya hamba Allah di mana anjeunna tumbuh dewasa berada dalam ketaatan kan luar biasa. Bukan berarti kudet, kurang pergaulan, kurang update. Dia tetap menjalin itu, tapi hatinya selalu terpaut untuk ibadah kepada Allah. Ini diantara yang kedua 7 golongan tadi mendapatkan perlindungan Allah. Yang ketiga, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencintai ini, menyukai ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mendapatkan rasa cinta, dan rasa cinta itu terlampiaskan ataupun terlahirkan kepada pasangan kita seorang perempuan. Maka itu anugerah dari Allah yang namanya rasa cinta. Kalau kita nikah gak punya rasa cinta kan hambar. Kalau tidak ada rasa kepada orang lain lawan pasangan kan aneh. Maka itu anugerah. Menjadi tidak anugerah rasa cinta itu ketika mengekspresikannya di luar batas hukum Allah. Jadi banyak orang mengatasnamakan cinta tapi melanggar syariat. Mengatasnamakan cinta tapi berlebihan, tidak memandang hukum syariat tujuan. Tapi ngabana milu pengajian biar ta malaikat nulisna. Ieu nulis dosa apa nulis pahala kan gitu nya mah. Iktikaf jauh ka Istiqlal tapi berangkat duaan lain mahram, kira-kira kumaha? Itikaf tapi nak Istiqlal tapi di karetan duaan tetap itu menjadi salah karena ikhtilaf. Nah ini yang hilang fikih ini menjadi satu kebiasaan, akhirnya semakin permisif masyarakat kita, jujur aja.
Masyarakat kita semakin permisif, semakin mengiyakan secara tidak langsung, membolehkan dengan malu-malu. Karena tadi kadang lemahnya orang tua dimodali, di kecukupannya dipenuhi oleh anak-anaknya. Akhirnya apa? Contohnya ya orang tua yang tidak punya sikap yang tegas dan jelas bahwa itu haram, bahwa itu melanggar syariat, tidak berani. Ditambah lagi bombardir berita ataupun acara-acara yang terkenal para artis itu tidak terhijab satu sama lainnya, jadilah itu panutan. Maka aneh kalau ada orang di kita menjadi semakin aneh kalau ada batas, padahal itu yang normal dalam Islam. Tapi itu semakin kita permisi, membolehkan secara malu-malu, diam-diam kita mengiyakan. Hilang akhirnya respect, lihat orang berduaan tidak ada rasa, biarin aja lah urusan dia ini. Kayaknya gitu Pak. Lama-lama nanti akan gitu. Ya, lihat yang berduaan dia kafe, biar tinggal. Maneh ngaya anak batur ieu. Ya kan gitu. Aya di kampung urang, katanya saya dibejaan paduli teuing. Tan lama-kelamaan permisinya akan terbuka dan akan semakin berani. Kita nggak pernah tahu berapa puluh tahun kemudian seperti apa anak-anak muda, bagaimana ekspresi rasa cinta mereka. Tapi satu harapan baik kita, jangan sampai dilegalkan saja undang-undang tentang HAM. Karena bahaya kalau HAM-nya terlalu banyak, ya akan menjadi apa? Kebebasan berekspresi. Jadi bapak ke anak mau bisa ngalarang, anaknya mawa ke kamar kabogohna, dicarekan ke urang mau bisa Pak. Bapak bisa dituntut masuk penjara karena masuk wilayah privasi kamar. Kan geus beda di urang kan. Jangan sampai aturan-aturan budaya-budaya yang bertolak belakang itu masuk ke ranah publik ataupun ranah undang-undang kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari itu semua, anak keturunan kita juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, kata Kanjeng Nabi, 7 golongan ini yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Bukan berarti dia kering kali ke masjid, tidak ada azan 5 waktu jauh, misalnya masjidnya jauh, dia sholat langsung. Pokoknya terpaut hatinya dengan panggilan Allah. Dan satu sisi dia juga senang untuk berada di masjid, senang di rumah Allah, khusyuk, pokoknya tidak senang kalau rumah Allah itu kotor tanpa pamrih. Itu seorang yang hatinya terpaut kepada masjid, karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di satu golongan ini, orang yang senang hatinya terpaut kepada masjid ini adalah orang yang melaksanakan 5 waktu tanpa lepas, senang untuk di masjid, ngobrol pun senang di selasa masjid, tidur pun kadang lebih baik duduk tapi di masjid. Pokoknya hatinya terpaut. Maka Kanjeng Nabi dimanapun hadir kudu ada masjid. Jadi bapak lamun misalnya reka mana oge, misalnya kayak di kota ke Jakarta, tayangan sholat sunnah heula di masjid, sholat sunnah we 2 rakaat, ya kan? Pindah ke kota Bekasi, tayangan masjid deui sholat sunnah, itu ngaranna qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mun mudi ka imah saha dulu, ka imah wa ka mana aya masjid aya sholat heula Allah 2 rakaat. Kira-kira pernah tuh ngalamin itu? Baru minum pernah yang mudi mun ka mana teh teu ka masjidnya Pak. Kayak ka masjidna teh nubuan salat Pak. Teu nu
qalbuhu mu'allaqun di mana anjeunna ka hiji tempat untuk teangan pas nanti salat masjid aya musala aya salat. Setiap dia ke satu tempat itu namanya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Lalu kata Kanjeng Nabi disebutkan selanjutnya adalah rajul da'at imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berhubungan badan oleh perempuan yang cantik jelita, posisinya di masyarakat sosialita kaya luar biasa, gelis kabina-bina, tapi eta lalaki ngomong ini akhafullah, sieun urang ka Gusti Allah. Namun urang kira-kira kumaha geus dibawa ka puncak digaluaan Pak gelis campernik beda jeung di imah, kira-kira kagoda moal. Ya baik, insyaallah lamun kuat mah moal, lamun teu mah kumaha kan itu. Dan sebetulnya data mansibin teh bener-bener ieu awewe teh posisina teh luar biasa. Hartana loba kaya sosialita. Wa jamalin jeung geulis eta lalaki nolak jeung ngomong inni akhafullah. Mungah sieun neraka, sieun Allah bentuk. Makana disebutkeun cek ulama lamun geus meunang karasa manisna iman, lamun geus ngarasakeun manisna iman, maka najan amis cara madu dilarang ku Allah, dicegah ku agama moal dilarang, moal dilanggar, moal dilakonan. Eta lamun geus manisna iman. Lain teu hayang Allah ngararang, lain teu beuki Gusti teu widi, lain teu kabita sieun jadi ahli neraka. Cek Sundana. Teu sabab naon geus ngarasakeun manisna iman. Meunang perlindungan ti Gusti Allah. Digoda sakumaha ge moal ka bawah. Mudah-mudahan urang kitu nya. Nah, iman kalau sudah masuk itu luar biasa. Al-iman setiap pikiran kita terngiang untuk apa? Untuk ibadah, hati kita selalu pikir. Maka yang selanjutnya orang yang mendapatkan perlindungan Allah, rajulun man dzakara khalidan, seorang laki-laki yang zikir dalam keadaan sepi, sunyi dan bisa menangis dalam kesunyian. Bukan zikir ketika ramai dia menangis. Kadang orang menangis karena suasana. Bapak menangis masuk Masjidil Haram karena semua suasananya orang khusyuk ibadah, itu namanya kesolehan sosial. Tapi mampu tidak dalam kesendirian zikir Allah, Allah la ilaha illallah, atau sholawat atau istighfar, lalu menangis bercucuran air mata, entah itu ingat dosa, entah itu kurang duit, entah itu sakit atau apa, yang penting meresapi keluar air mata, maka orang seperti itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Air matanya tidak keluar, tapi hatinya bercucuran air, bercucuran tangisan kesedihan. Kira-kira pernah dengar? Matana mah biasa tapi hatina mah emang rasana kumaha Pak Ustaz ningalina hati teh karasa sedih teh keur cicing kieu urang sedih ningalina ningali batur atau salat sedih ya Allah, lain dewa lain hiji karunya aman eta batur mun teu salat terus mudah-mudahan diberikan hidayah Gusti bere hidayah kan dan iman jangan ngerken jari ngerken yang menita sholat sedih urang dina hate ingat ka Allah sabab eta ge hamba Allah jalan kitu bakal menang pertuntunan. Berarti hatena geus lurus. Nu katujuh rajulun tasaddaqa
yatasaddaqu bi shadaqatin, di mana dia bersedekah dengan satu sedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itu namanya shadaqatus sirri. Ya. Shadaqatus sirri itu memberikan sedekah tanpa diketahui. Kita kan sering bersedekah, tapi zaman kiwari mah hayangna dibeja-beja, bari mawa kamera. Terus itu hayangna diumumkeun. Nah, kalau shadaqatus sirri itu sedekah rahasia, tidak ada yang tahu. Dan kieu mah kudu make contoh. Cicitnya Kanjeng Nabi yang namanya Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Hasan, cucu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu setiap malam, setiap mau pagi atau setiap malam itu membagikan gandum ataupun kurma yang ada di Madinah saat itu, yang dekat dengan rumahnya, disimpan di pintu rumah. Setiap malam penduduk Madinah tidak pernah tahu pas buka pintu subuh-subuh ada kurma, ada gandum. Entah siapa yang memberikannya, tidak tahu. Berpuluh-puluh tahun seperti itu, setiap pagi orang Madinah pasti udah yakin ada gandum, ada kurma. Lain sapoe dua poe. Satu hari beliau wafat, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang Madinah keesokan harina pas muka patung, eta gandum jeung kurma can curiga. Anu mere teh Sayyidina Ali can curiga. Kadua poe eueuh, katilu poe eueuh keneh wae, geger di mana. Ayeuna anu mandikeunna ngomong we. Anu mandikeun biasana teu meunang ngabukanya banyak. Amun ngabuka kumaha? Jadi dosa. Sabab ieu mah geus daripada teu pararuhu. Kieu beritana eta nu ngamandikeun Sayyidina Ali Zainal Abidin ngomong, abdi nalika ngamandian eta cicitna Kanjeng Nabi pan gagah kasep bodas. Dibalikeun pas ngabalikeun rek ngabersihkeun pungkungna teh lecet-lecet. Baru siga geus manggul, mang tahun-tahun manggul sholat. Luar biasa cicitna Kanjeng, lain hayang midatangan boga panggung. Kata abdi mah sok bingung boga babaturan ayeuna tadi di Cisarua nu kawin ka artis teh babaturan sakola kuliah lulus mah tidak. Ngomong ku abdi mah saumur-umur can pernah ka rumah ajan selain Arab. Kunaon teh nya? Urang di jalan mah umat Islam teh nyariosna. Oh, maksudnya padahal lamun ningali perilaku dan cicitna Kanjeng Nabi Sayyidina Zainal Abidin luar biasa. Bahkan yang di Makkah itu luar biasa. Sayyid Alwi Al-Malki Al-Hasan itu ada orang ngejelek-jelekin, tidak dibalas jelekin, justru dikasih apa? Uang sekoper. Itu imam yang di Mekah, di urang mah beda malah dilawan dulu mata tong salah mun aya kiai ngaragukeun kahabiban. Sabab tenundukeun kana sikap pribadi Kanjeng Rasul. Zainal Abidin, Sayyidina Zainal Abidin, cicitnya Kanjeng Nabi, punggungna seumur hidup tidak pernah ketahuan kecuali setelah meninggal dunia. Itu shadaqatus sirri, sedekah rahasia. Bahkan ada di Mesir pedagang sama-sama pedagang, yang satu dagang daging, yang satu dia pelukis profesional.
tukang daging ieu teh tiap aya nu meuli mang boga duit ngan 20.000 tapi hayang daging 1 kilo dibere. Mang boga duit 50.000 tapi hayang daging 1,5 kilo dibere. Wana saha nu meuli mawa duit sakumaha hayang sakumaha dibere. Terkenal eta tukang daging. Ningal we anu pan selewatna teh lewat kios seniman eta pelukis. Ieu mah pelukis geus cicingan ditanya tara ngajawab, sodakoh ditara tuh tingali siga saha. Siga tukang daging. Tingali bageurna luar biasa puluhan tahun ieu boro-boro senyum gitu ceuri mah. Ngomong isukana anu pelukis nanti mau eta nu mareuli pelangganna pas meuli mang boga duit sakieu 20.000 sugan teh dibere 1 kilo boro-boro sauprit saparapatin tuh kaget eta mang teh geus mang tahun-tahun cenah bageur nah ayeuna mah beda ieu urang mah pan jualan cek sih mah jualan mah kudu untung lamun urang mere nah mang berubah ayeuna mah cek pelanggan teh mau 50.000 oge kitu ieu masih mangga geus berubah lain kitu maneh mah teu nya kakurangan 60 tahun dibayar tahun sabelah ngetos pupus kaget aja da amanah anjeunna tong bebeja ka batu jadi nu meuli 20.000 50.000 teh dibayar nu sana tiap hari urang teh tas setor sabaraha cenah kakuranganna ieu dibayar tiap hari eta nah marana sedekah tusjid sedekah rahasia tambah deui lamun urang aya nu balanja Pak. Aya nu balanja, meuli salib, meuli naon lah calan. Kok meuli deh baju bikeun budak teh aya 5 tapi ngan boga duit 100.000 cukup moal. Sabanu milikna apal baju teh da marahan, aya 4 menang bonus hiji jadi 5. Padahal hargana teh sabaraha? 50.000, bawa duitnya 100.000. Pokoknya ia beli 4 menang bonus hiji jadi 5. Dipikeun ku eta bungah balik mah bungah kaluar di toko teh luar biasa bungah. Aya pegawaina ngomong kieu, "Pak, enggak rugi. Itu kan harga baju satunya 50.000 sedangkan orang itu ngasih 100.000. Kira-kira rugi berapa?" 5 kali 5 250 kan rugi 150.000. Cek si bapana teh urang lamun kawasa mah lamun hayang mah moal dicopot nu 100.000 kunaon kitu Pak cek Pak sabab urang lamun nyokot nu 100.000 manehna kaluar di toko urang moal seuri-seuri acan nunduk nu aya ngarasa jiwa miskin kira-kira bedana kumaha tuh tinggal keluar di toko urang maneh bangga meuli menang 5 ngarasa hasil usaha sorangan jadi urang teu ngarendahkeun manusia urang sedekah hate ka maneh lamun aya pegawai di dieu nya menjaga satpam misalnya lamun dibere sanu tilas acara tilas bere ngomongna alhamdulillah tapi bakal beda alhamdulillah lamun misalnya urang teh geus acara terus inget kanu dihareup nu jaga teh ditata deui siga lain bekas kira-kira alhamdulillahna sarua teh jeung nu mere lamun biasa wae siga nu tilas pasti cek saton teh lamun dibere nu tilas katingali tilas alhamdulillah menang oge tenan Allah tilas da urang masaha hiji tapi lamun dibere alhamdulillah bener si bapak eta teh ngabedakeun bisa wahyu kan gitu asana bangga dijadikeun dulur di aku manusia tah urang pernah teu sedekah teh nepi hatena bantu teh bahagia kan henteu di masjid teh dikumpulkeun di masjid malah antri ya jatuh geus mas miskin harga dirina jatuh tah ieu nu urang karak bab zakat tapi can bisa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
dilamun sodako ngan kahade sodako tu sir rahasia ieu ulah mentang-mentang ayeuna cek Pak Ustad bapak teh tuh saminggu we mere ka janda diem-diem istrinya enggak tahu jandanya enggak punya anak usia 20 tahun saya mah enggak tanggung jawab. Kalau punya istri tetap istrinya harus tahu terpas bapak kasih ke janda udah seminggu makanya ngaji di masjid pan kata Pak Ustadz juga sodako harus sembunyi-sembunyi. Kalau sama istri ya beda lagi harus tahu istri kita nggak bisa disembunyikan jadi alasan utama kadituna jadi dikasiri bukan sodako tuh siri lagi ya Pak ya. Nah ini kita bersedekah itu harus dengan sedekah hati dan juga sedekah. Jadi jangan sampai kita memberikan tapi juga merendahkan kemanusiaan orang lain. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum.